Ini adalah kisah perjuangan seorang anak muda yang hidup di tengah kota yang penuh dengan ketakutan dan kekuasaan preman yang ditakuti. Sejak kecil, anak itu menyaksikan bagaimana para preman yang telah menguasai kota dan menindas warga tanpa ampun. Kota yang dulunya penuh harapan kini terjerat dalam cengkraman kekerasan dan ketidakadilan. Namun, meskipun anak itu masih muda, dia memiliki tekad kuat untuk melawannya. Mari kita simak cerita lengkapnya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Damar. Dia adalah anak yatim piatu yang tumbuh besar di jalanan, menjalani hidup dengan ketabahan dan keberanian yang jarang dimiliki anak seusianya. Damar dikenal sebagai anak yang cerdas, cekatan, dan memiliki hati yang penuh kebaikan, meskipun kehidupan keras telah mengajarkannya banyak hal. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bayang-bayang dalam hidupnya: 6 preman yang menguasai daerah tempat ia tinggal. Mereka adalah sekelompok orang yang ditakuti oleh semua orang di kota, bahkan oleh para penjaga keamanan. Setiap hari, 6 preman itu merajalela, memalak para pedagang, mengancam warga, dan menyebarkan ketakutan di setiap sudut jalan. Tak ada yang berani melawan mereka, karena siapapun yang mencoba selalu berakhir dengan luka-luka atau bahkan lebih buruk. Damar sering melihat bagaimana mereka memperlakukan orang-orang dengan semena-mena, dan setiap kali melihat kejadian itu, hatinya semakin membara. Dia merasa bahwa seseorang harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mereka, tetapi siapa yang cukup berani untuk melakukannya? Meski hidup dalam kesederhanaan dan keterbatasan, Damar selalu percaya bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada fisik semata, tetapi juga pada keberanian dan kecerdasan. Dia mulai memperhatikan setiap gerakan para preman itu, mencari kelemahan mereka, dan mengumpulkan informasi dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali mereka datang, Damar akan bersembunyi di balik kerumunan, mendengarkan percakapan mereka dengan cermat. Lambat laun, dia mulai memahami pola pikir dan kelemahan masing-masing dari mereka. Ketakutan yang dulu membelenggunya mulai berubah menjadi tekad. Dia tahu bahwa tidak akan ada yang berubah jika tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Namun, dia juga sadar bahwa menghadapi 6 preman itu bukanlah hal yang mudah. Mereka kuat, berpengalaman dalam perkelahian, dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Tetapi Damar memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki: akal dan keberanian yang luar biasa. Suatu malam, ketika kota sudah mulai sepi, Damar duduk di atas atap rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Dia merenung tentang rencananya, mengingat semua informasi yang telah dia kumpulkan selama ini. Dia tahu bahwa kesempatan tidak akan datang 2 kali, dan jika dia ingin membuat perubahan, maka dia harus bertindak sekarang. Dengan tekad yang bulat, Damar mulai merancang strategi. Dia memahami bahwa melawan mereka secara langsung adalah tindakan yang bodoh, tetapi jika dia bisa memanfaatkan kelemahan mereka satu persatu, maka dia memiliki peluang untuk menang. Dia mulai mengatur langkahnya, memastikan setiap detail diperhitungkan dengan baik. Damar tidak sendiri dalam perjalanan ini. Meskipun banyak yang takut, ada beberapa teman yang diam-diam mendukungnya. Mereka adalah anak-anak jalanan sepertinya, yang telah lama menjadi korban ketidakadilan. Bersama mereka, Damar membentuk tim kecil yang siap membantu dengan caranya masing-masing. Malam itu, mereka duduk bersama di bawah jembatan tua, membahas rencana mereka dengan penuh semangat. Setiap orang memiliki tugas masing-masing, dari mengawasi gerakan preman, hingga mencari cara untuk menjebak mereka tanpa menimbulkan bahaya yang tidak perlu. Semua ini dilakukan dalam senyap, tanpa menarik perhatian siapapun. Dengan semangat yang menyala-nyala, Damar bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan ketakutan menguasainya lagi. Dia telah hidup dalam bayang-bayang terlalu lama, dan sekarang saatnya untuk berdiri melawan kejahatan yang telah merajalela di kotanya. Di pagi hari, Damar berdiri di tepi jalan, menatap ke arah pasar yang selalu menjadi tempat para preman beraksi. Hari ini, dia akan memulai langkah pertamanya. Hari ini, semuanya akan berubah. Matahari mulai menyingsing di ufuk timur, menyinari jalanan kota kecil yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Damar berdiri di sudut jalan, memperhatikan dengan seksama bagaimana para preman itu mulai bergerak. Dia tahu bahwa setiap langkah harus diperhitungkan dengan matang, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dalam hatinya, Damar merasa sedikit gugup, tetapi dia tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Sebaliknya, dia membiarkan semangat dan keberaniannya mengambil alih.
Damar sudah mengamati bahwa 6 preman itu memiliki hierarki tersendiri. Pemimpin mereka adalah seorang pria bernama Jaka Geni, seorang yang dikenal kejam dan licik. Di bawahnya ada 5 orang lain yang bertindak sebagai eksekutor di lapangan, masing-masing dengan karakter yang berbeda-beda. Ada Bagas, si tukang pukul yang selalu mengandalkan kekuatan fisiknya. Tony, yang terkenal sebagai penjudi licik. Rahmat, yang pandai membujuk dan memanipulasi orang. Serta 2 lainnya, Dedi dan Ucok, yang bertindak sebagai eksekutor setia Jaka. Dengan informasi yang dia miliki, Damar mulai menyusun strategi untuk menghadapi mereka satu persatu. Dia tahu bahwa menyerang mereka secara langsung bukanlah pilihan bijak. Oleh karena itu, Damar dan teman-temannya mulai menyusun jebakan yang akan menggiring preman-preman itu ke dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka mulai dengan mengawasi pergerakan masing-masing preman secara intensif, mencatat rutinitas mereka setiap hari. Selama beberapa hari, Damar dan teman-temannya menyamar sebagai pedagang kecil, pengamen jalanan, bahkan sebagai pemulung untuk tetap tidak mencolok di mata preman-preman tersebut. Setiap informasi yang mereka dapatkan dicatat dengan teliti. Mereka menemukan bahwa Tony sering menghabiskan waktu di sebuah warung kopi pinggir jalan, sedangkan Rahmat lebih sering terlihat di dekat pasar, mencari korban baru dengan rayuannya yang manis. Setelah memiliki cukup data, Damar mulai merancang jebakan pertamanya. Target pertama mereka adalah Tony, sang penjudi. Mereka tahu bahwa kelemahan Tony adalah keserakahannya terhadap uang. Dengan sedikit manipulasi, mereka menyebarkan desas-desus tentang adanya penjudi baru di kota yang memiliki banyak uang dan siap bermain dengan taruhan besar. Tony, yang tidak bisa menahan godaan, segera terpikat oleh kabar tersebut dan mencari tahu lebih lanjut. Rencana itu berjalan mulus. Tony, tanpa curiga, datang ke sebuah gang kecil yang sudah mereka siapkan sebagai tempat jebakan. Di sana, beberapa teman Damar sudah menunggu, menyamar sebagai penjudi kaya. Saat Tony mulai terbuai dalam permainannya, Damar diam-diam menyusup dan mengambil barang-barang berharga yang selalu dibawa Tony, termasuk bukti pemerasan yang sering dia gunakan untuk menekan warga kota. Keberhasilan kecil itu memberi Damar dan teman-temannya kepercayaan diri lebih. Mereka tahu bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, tetapi kemenangan pertama ini membuat mereka yakin bahwa para preman itu tidaklah sekuat yang mereka kira. Setelah berhasil menjebak Tony, Damar segera memikirkan langkah berikutnya. Target berikutnya adalah Rahmat, yang dikenal sebagai ahli tipu daya. Damar tahu bahwa untuk menjatuhkan Rahmat, mereka harus menggunakan kebohongan yang lebih besar dari yang biasa dia gunakan. Maka, mereka mulai menyusun cerita palsu tentang seorang pedagang kaya yang baru tiba di kota dan membutuhkan jasa perlindungan. Dalam beberapa hari, mereka berhasil menciptakan ilusi yang meyakinkan. Rahmat, yang selalu mencari peluang baru, segera tergoda untuk menawarkan jasa perlindungan kepada pedagang fiktif itu. Namun, ketika Rahmat datang ke lokasi yang sudah ditentukan, dia mendapati dirinya dikepung oleh warga yang sudah diperingatkan oleh Damar sebelumnya. Ketakutan yang muncul di wajah Rahmat adalah kemenangan tersendiri bagi Damar dan kawan-kawannya. Meskipun berhasil menjebak 2 preman, Damar tahu bahwa jalan masih panjang. Jaka Geni dan antek-anteknya yang tersisa pasti akan mulai curiga dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun, Damar telah siap menghadapi tantangan berikutnya. Dengan setiap kemenangan kecil yang mereka raih, kepercayaan diri mereka semakin kuat, dan mereka semakin bersemangat untuk menuntaskan misi mereka. Malam itu, Damar dan teman-temannya berkumpul kembali di bawah jembatan tua, membahas strategi selanjutnya. Mereka tahu bahwa semakin dalam mereka masuk dalam permainan ini, semakin berbahaya situasinya. Namun, mereka tidak gentar. Mereka telah bersumpah untuk melindungi kota mereka dari ketakutan dan ketidakadilan. Sejak kejadian dengan Tony dan Rahmat, suasana di kota mulai berubah. Para preman yang biasanya beroperasi dengan leluasa kini terlihat lebih waspada. Mereka mulai curiga ada seseorang yang mencoba menggoyahkan kekuasaan mereka. Jaka Geni, sang pemimpin, semakin sering terlihat berkeliaran di pasar dan ganggang sempit, seolah-olah sedang mencari tahu siapa dalang di balik kekacauan yang mulai terjadi. Damar menyadari bahwa situasi ini menjadi semakin berbahaya, namun dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti di tengah jalan. Di sebuah malam yang dingin, Damar berkumpul dengan teman-temannya di bawah jembatan seperti biasa. Mereka membahas langkah selanjutnya dengan penuh kehati-hatian. Jaka Geni semakin curiga,
kata Bimo, salah satu teman Damar yang selama ini bertugas mengawasi pergerakan para preman. Dia sudah mulai bertanya-tanya siapa yang berani melawan mereka. Kita harus lebih hati-hati. Damar mengangguk pelan, memahami betapa berisikonya rencana mereka ke depan. Meskipun keadaan semakin sulit, Damar tidak gentar. Dia tahu bahwa untuk menjatuhkan Jaka Geni dan gengnya, mereka harus lebih cerdik dari sebelumnya. Sasaran mereka berikutnya adalah Bagas, tukang pukul yang terkenal karena sifatnya yang kasar dan mudah marah. Damar telah memperhatikan bahwa Bagas sering minum di sebuah kedai di pinggir kota setiap malam, dan di sanalah dia berencana untuk melancarkan aksinya. Damar merencanakan sebuah skenario yang akan mempermalukan Bagas di depan umum. Dia meminta dua temannya, Rudi dan Slamet, untuk menyamar sebagai orang yang ingin menantang Bagas dalam adu kekuatan. Mereka akan berpura-pura sebagai orang asing yang tidak mengenal reputasi Bagas, sehingga memancingnya untuk menunjukkan kekuatannya di depan orang banyak. Damar berharap situasi itu akan membuat Bagas kehilangan harga dirinya ketika dia kalah. Pada malam yang ditentukan, Rudi dan Slamet mendatangi kedai tempat Bagas biasa nongkrong. Mereka pura-pura mabuk dan mulai menantang Bagas dengan ejekan-ejekan halus yang membuatnya semakin tersulut emosi. Katanya kamu yang terkuat di kota ini, tapi apa benar? Tanya Rudi dengan nada mengejek. Bagas yang sudah setengah mabuk langsung terpancing dan menerima tantangan mereka untuk adu kekuatan. Namun, yang tidak diketahui oleh Bagas adalah bahwa Damar telah menyusun rencana licik. Dalam sekejap, mereka membawa Bagas ke sebuah arena kecil di lapangan kosong, tempat banyak warga sudah berkumpul diam-diam untuk menyaksikan. Di sana, Rudi dan Slamet yang telah dilatih dengan baik mulai menggunakan kecepatan dan kecerdikan mereka untuk mempermalukan Bagas. Setiap serangan Bagas meleset, dan dia akhirnya jatuh tersungkur di depan semua orang. Kejadian itu menyebar dengan cepat di seluruh kota. Orang-orang mulai melihat bahwa preman-preman yang selama ini mereka takuti ternyata tidak sekuat yang mereka bayangkan. Kabar tentang Bagas yang kalah dalam adu kekuatan membuat kepercayaan warga terhadap para preman mulai goyah. Ini adalah pukulan besar bagi geng Jaka Geni, dan Damar tahu bahwa efeknya akan membuat geng itu semakin terdesak. Namun, kemenangan ini juga membawa risiko besar. Jaka Geni menjadi semakin murka dan mulai menyelidiki siapa yang berada di balik semua ini. Dia mulai menginterogasi orang-orang di sekitar pasar dan mengancam siapa saja yang mencoba melawan gengnya. Damar dan teman-temannya kini menjadi buronan di mata para preman, dan mereka harus semakin berhati-hati dalam setiap langkah mereka. Di tengah ketegangan yang meningkat, Damar mulai merasa tekanan yang luar biasa. Dia tahu bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, tetapi bahaya juga semakin mengintai. Dia harus tetap berpikir jernih dan tidak membiarkan emosinya menguasai. Kita sudah sejauh ini, katanya kepada teman-temannya. Kita harus tetap melangkah sampai akhir. Malam itu, Damar duduk sendirian di atap rumah tua, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit gelap. Dia merenung tentang semua yang telah mereka lakukan sejauh ini dan bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan Jaka Geni sepenuhnya. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjuangan mereka adalah untuk sesuatu yang lebih besar, keadilan dan kebebasan bagi kota mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Damar bersiap menghadapi babak berikutnya dari pertarungan ini. Dia tahu bahwa Jaka Geni tidak akan tinggal diam, dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah kekalahan, Bagas menjadi semakin tegang. Meski warga kota merasa sedikit lega, ketegangan di jalanan kian memuncak. Jaka Geni semakin keras dalam mencari siapa yang berani menantangnya. Gengnya kini semakin terorganisir, lebih waspada dan agresif. Mereka mulai mengintimidasi warga kota, meminta perlindungan dengan cara yang lebih terbuka, membuat suasana semakin mencekam. Namun, meskipun demikian, Damar merasa bahwa dia tidak bisa mundur. Tekadnya sudah bulat. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiran Damar. Salah satu teman dekatnya, Rudi, terlihat cemas dan semakin sering menghindar dari pertemuan mereka. Damar yang peka terhadap perubahan ini, akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Rudi, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat gelisah? Tanya Damar dengan khawatir. Rudi menghela napas panjang, dan akhirnya mengakui bahwa dia merasa takut dan tertekan. Aku takut, Damar. Jika kita terus maju, mereka akan memburu kita sampai ke akar-akarnya. Aku rasa kita sudah cukup.
Mendengar kata-kata itu, Damar merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mulai runtuh. Teman yang sudah banyak bersamanya, yang selama ini sejalan dalam setiap rencana dan strategi, kini mulai ragu. Damar tidak bisa menyalahkan Rudy. Ketakutan adalah hal yang wajar, apalagi ketika menghadapi kelompok yang kejam seperti Jaka Geni dan gengnya. Namun, di dalam dirinya, Damar tahu bahwa jika mereka mundur sekarang, semua pengorbanan dan perjuangan mereka akan sia-sia. Pada malam itu, Damar duduk sendirian di tepi jalan, merenung. Dia menyadari bahwa meskipun keberanian dan tekadnya tak tergoyahkan, mereka semua masih anak-anak jalanan, tanpa pengalaman bertarung melawan kekuatan besar yang terorganisir. Pikirannya terus berpikir keras, mencoba mencari cara agar bisa bertahan hidup, namun tetap bisa melawan ketidakadilan yang merajalela. Jika Jaka Geni dan gengnya tidak dihentikan sekarang, kota ini akan jatuh ke tangan mereka selamanya. Setelah berjam-jam merenung, Damar akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko besar. Dia menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian Jaka Geni dan gengnya dengan cara yang lebih cerdik. Damar tahu bahwa mereka harus menggoyahkan fondasi kekuasaan Jaka, tidak hanya menyerang langsung kekuatan fisiknya. Dengan menggunakan informasi yang telah dia kumpulkan, Damar mulai mempersiapkan langkah-langkah berikutnya dengan penuh perhitungan. Pada malam yang telah ditentukan, Damar bersama Bimo, Slamet, dan teman-temannya menyusup ke markas Jaka Geni. Mereka tahu bahwa serangan langsung akan membahayakan mereka, namun mereka percaya pada strategi yang telah mereka susun dengan hati-hati. Mereka akan mengguncang kekuasaan Jaka Geni dari dalam dengan cara mengungkapkan semua kejahatan yang telah dia lakukan selama ini. Informasi yang mereka miliki cukup untuk menghancurkan reputasi Jaka di mata para pengikutnya. Di markas itu, suasana sangat tegang. Jaka Geni bersama para pengikutnya sedang merencanakan langkah-langkah mereka selanjutnya. Damar dan timnya menyusup ke dalam bayang-bayang, membawa bukti-bukti yang mereka kumpulkan dari korban-korban pemerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh geng Jaka. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan kekuatan Jaka tanpa harus mengorbankan banyak jiwa. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Saat mereka hampir berhasil mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, salah satu dari mereka, Ucok, yang ternyata telah disusupi oleh orang dalam geng Jaka, memberikan informasi tentang keberadaan mereka. Tanpa diduga, Jaka Geni dan anak buahnya sudah menunggu di luar markas dengan persiapan yang matang. Kejutan itu menghantam Damar dan teman-temannya dengan sangat keras. Mereka dikepung, dan rencana yang sudah mereka persiapkan selama berhari-hari langsung runtuh dalam sekejap. Damar merasakan ketegangan yang luar biasa saat mereka dikepung oleh preman-preman itu. Hatinya berdebar kencang, namun dia tahu satu hal, mereka harus bertahan, karena mundur bukanlah pilihan. Kita tidak bisa kalah sekarang, bisiknya pada teman-temannya. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, mereka mulai bertarung melawan para preman. Meskipun tubuh mereka kecil dan kurang terlatih, semangat mereka tidak pernah padam. Namun, meskipun semangat mereka tinggi, jumlah mereka yang sedikit dan kurangnya pengalaman bertarung menyebabkan mereka kewalahan. Mereka akhirnya terdesak dan dipaksa mundur. Damar, dengan wajah penuh luka dan tubuh lelah, merasakan perasaan kecewa yang sangat mendalam. Rencana mereka gagal, dan kali ini mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga mengalami kekalahan yang begitu pahit. Pada pagi hari setelah kegagalan itu, Damar kembali berjalan menyusuri jalanan kota. Warga yang melihatnya terluka menatap dengan cemas. Namun Damar tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Dia tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Rasa sakit yang dia alami kini berubah menjadi motivasi baru. Damar mengerti bahwa untuk mengalahkan Jaka Geni dan gengnya, dia harus menemukan cara yang lebih cerdas dan lebih kuat. Keberanian mereka memang belum cukup, namun jika mereka tidak menyerah, mereka akan menemukan jalan untuk bangkit. Kegagalan yang dialami Damar dan timnya pada malam itu membawa dampak yang mendalam. Setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat, dan rasa takut yang dulu hanya ada di hati para preman kini perlahan menghinggapi mereka juga. Namun, meskipun tubuh mereka terluka dan semangat mereka goyah, ada sesuatu yang tak bisa dihentikan. Keinginan untuk melihat kota ini bebas dari cengkeraman ketakutan yang selama ini mereka rasakan. Damar tahu, meskipun mereka gagal, mereka harus segera bangkit, lebih kuat dan lebih bijak. Selama beberapa hari berikutnya, Damar menghabiskan waktu menyendiri, memikirkan apa yang telah terjadi dan bagaimana langkah mereka selanjutnya.
Selama ini, mereka terlalu fokus pada cara-cara langsung untuk melawan Jaka Geni dan gengnya, dengan berharap bisa mengalahkan mereka dalam perkelahian fisik. Namun, setelah kegagalan itu, Damar menyadari bahwa kekuatan fisik saja tidak cukup. Mereka membutuhkan strategi yang lebih halus, lebih cerdas, dan lebih bijaksana. Sambil merenung, Damar mulai menyusun kembali rencana yang lebih matang. Dia tahu bahwa Jaka Geni sangat bergantung pada kekuatan fisik dan intimidasi, tetapi ada satu hal yang dia miliki, informasi. Damar menyadari bahwa untuk mengalahkan Jaka, mereka harus mengungkapkan sisi kelam dari kehidupan sang pemimpin geng itu. Mereka harus membuat orang-orang yang selama ini takut padanya mulai melihat siapa dia sebenarnya. Dengan tekad baru, Damar memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Jaka Geni. Dia meminta bantuan dari Bimo dan Slamet untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail tentang masa lalu Jaka, siapa teman-temannya, dan siapa musuh-musuhnya. Mereka mulai menggali hubungan Jaka dengan orang-orang yang mungkin bisa membantu mereka, termasuk pengusaha-pengusaha gelap yang selama ini menutupi kegiatan kejahatannya. Jika mereka bisa menemukan titik lemah Jaka, mereka bisa memanfaatkan itu untuk menghancurkannya. Dalam pencariannya, Damar akhirnya menemukan petunjuk yang menarik. Ternyata, sebelum menjadi pemimpin geng yang ditakuti, Jaka Geni pernah memiliki kehidupan yang berbeda. Dulu, dia adalah seorang pejuang yang dihormati, namun sebuah pengkhianatan besar telah membuatnya beralih ke jalan yang gelap. Dia merasa dikhianati oleh orang-orang yang dulu ia percayai, dan sejak saat itu, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan keinginan untuk menguasai segalanya. Inilah yang menjadi dasar dari semua tindakannya, rasa sakit yang mendalam karena kehilangan segalanya. Mendengar hal itu, Damar mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, ada cara untuk memanfaatkan rasa sakit dan kebencian Jaka. Jika mereka bisa menggali lebih dalam lagi, jika mereka bisa menemukan titik lemah dalam dirinya, mereka mungkin bisa memanipulasi perasaannya untuk menghancurkannya. Damar tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, tetapi jika mereka tidak mencobanya, maka mereka akan terus terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak ada habisnya. Dengan informasi baru di tangannya, Damar memutuskan untuk bertindak lebih hati-hati. Kali ini, mereka akan menghadapi Jaka Geni dengan cara yang jauh lebih bijaksana. Damar menyusun rencana untuk memanfaatkan ketidakpastian yang ada dalam diri Jaka, untuk membuatnya merasa terancam oleh musuh-musuh yang bahkan lebih kuat dari gengnya. Mereka akan menanamkan benih-benih keraguan di antara pengikut Jaka, membuat mereka mulai berpikir ulang tentang kesetiaan mereka. Untuk itu, Damar membutuhkan bantuan dari orang-orang yang pernah berhubungan dengan Jaka, orang-orang yang mungkin masih memiliki dendam atau kebencian terhadapnya. Beberapa petunjuk mengarah pada seorang pengusaha yang dulu sempat bekerja sama dengan Jaka, namun kini telah jatuh bangkrut akibat pengaruh buruk dari geng tersebut. Damar memutuskan untuk menemui orang ini, berharap bisa menggali lebih banyak informasi yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan kekuasaan Jaka. Malam itu, Damar dan Bimo menuju ke tempat yang telah disebutkan, sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota. Mereka tahu ini adalah tempat yang sangat berisiko, tetapi mereka harus melakukannya. Mereka datang dengan wajah penuh tekad, siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan mereka. Di dalam gudang itu, mereka bertemu dengan pengusaha yang dimaksud, seorang pria tua yang tampak lelah dan terluka akibat pengkhianatan yang diterimanya. Dengan cermat, Damar mulai berbicara dengannya, menggali informasi tentang masa lalu Jaka Geni dan bagaimana kekuasaannya dibangun dari kebohongan dan pemerasan. Dari percakapan itu, Damar akhirnya mengetahui sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, Jaka Geni memiliki hubungan dengan seorang tokoh besar di luar kota, seorang yang dikenal memiliki pengaruh yang sangat kuat. Jika mereka bisa mengungkapkan hubungan ini kepada orang-orang kota, mungkin mereka bisa menggulingkan Jaka tanpa harus bertempur. Ini adalah titik balik yang mereka butuhkan, dan dengan informasi baru ini, Damar merasa mereka akhirnya berada di jalur yang benar. Namun, meskipun baru menemukan titik terang, Damar juga menyadari bahwa mereka harus bergerak cepat. Waktu mereka semakin terbatas, dan semakin banyak orang yang terseret dalam permainan berbahaya ini. Mereka harus memastikan bahwa langkah selanjutnya dilakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak terjebak dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Jaka. Dan yang lebih penting lagi, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap langkah yang mereka ambil. Damar kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan dan kecemasan. Meskipun ia baru saja mendapatkan informasi berharga,
Ia tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya adalah permainan berbahaya yang penuh dengan konsekuensi. Mengungkapkan hubungan Jaka dengan tokoh besar di luar kota itu bisa menjadi kunci untuk meruntuhkan geng Jaka Geni. Namun jika salah langkah, mereka bisa saja terjerumus ke dalam jebakan yang lebih mengerikan. Setiap keputusan yang mereka buat kini sangat krusial, dan Damar merasakan beratnya beban yang ada di pundaknya. Namun, ia juga merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Setelah semua yang terjadi, setelah melihat penderitaan yang dialami oleh warga kota akibat kekuasaan geng Jaka, Damar tahu bahwa mereka harus terus berjuang. Jika mereka tidak bertindak sekarang, mungkin akan ada lebih banyak nyawa yang terenggut, lebih banyak orang yang menjadi korban, dan lebih banyak ketidakadilan yang terus dibiarkan berkembang. Rasa takut yang dulu menguasai dirinya kini mulai berganti menjadi keberanian yang tak bisa dihentikan. Keesokan harinya, Damar berkumpul dengan teman-temannya di tempat yang biasa mereka gunakan untuk merencanakan langkah-langkah mereka. Rudy, Slamet, dan Bimo tampak lebih tenang dari sebelumnya, meskipun masih ada kecemasan di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa apa yang akan mereka lakukan kali ini jauh lebih besar dan lebih berisiko daripada sebelumnya. Ini saatnya, kata Damar dengan suara tegas, meskipun hatinya juga berdebar keras. Kita harus membuat Jaka merasa terancam. Kita harus mengguncangnya dari dalam. Rencana Damar adalah untuk menyebarkan informasi tentang hubungan Jaka Geni dengan tokoh besar tersebut secara terbuka. Ia ingin membuat para pengikut Jaka melihat bahwa pemimpin mereka sebenarnya hanya seorang pengecut yang mencari perlindungan dari kekuatan yang lebih besar, yang bukan hanya akan memalukan Jaka, tetapi juga menggoyahkan fondasi geng itu. Namun, untuk melakukannya, mereka harus bekerja sangat hati-hati, karena jika informasi itu jatuh ke tangan yang salah, semuanya bisa berakhir dengan bencana. Untuk mencapai tujuan ini, Damar memutuskan untuk mendekati beberapa orang yang dulu pernah bekerja sama dengan Jaka dan kini telah jatuh dari posisi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki banyak informasi tentang bisnis gelap yang dijalankan oleh Jaka dan tokoh besar tersebut. Salah satunya adalah Arman, seorang mantan pengusaha yang pernah bersekutu dengan Jaka sebelum dia dibuang begitu saja setelah usahanya hancur. Damar tahu bahwa Arman bisa menjadi kunci untuk memulai domino efek yang akan meruntuhkan geng Jaka. Namun, mendekati Arman bukanlah hal yang mudah. Arman adalah orang yang sangat terluka oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Jaka dan gengnya. Dia hidup dalam ketakutan, selalu melihat-lihat ke belakang, khawatir bahwa seseorang akan datang untuk menuntut balas atas masa lalunya. Damar dan Bimo harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan kepercayaan Arman, meyakinkan dia bahwa mereka bukan musuh dan bahwa tujuan mereka adalah sama, untuk menggulingkan Jaka dan mengembalikan keadilan. Setelah beberapa kali pertemuan dan dengan bantuan beberapa bukti yang mereka bawa, akhirnya Arman setuju untuk bekerja sama. Namun, ia memberikan syarat yang sangat ketat. Arman ingin Jaka merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan dulu. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang saya alami, kata Arman dengan penuh dendam. Saya akan membantu kalian, tetapi kalian harus memastikan bahwa dia takkan bisa bangkit lagi setelah ini. Damar menyetujui permintaan itu, meskipun dia tahu bahwa rencana ini akan menuntut pengorbanan yang sangat besar. Dengan bantuan Arman, Damar dan timnya berhasil mengumpulkan lebih banyak informasi yang bisa mereka gunakan untuk mengungkap kedok Jaka dan tokoh besar yang mendukungnya. Mereka menemukan bukti bahwa Jaka sebenarnya hanyalah alat yang digunakan oleh orang kuat itu untuk mengendalikan kota. Dia bukanlah pemimpin sejati, melainkan seorang pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Ini adalah titik yang sangat strategis. Jika mereka bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa Jaka hanyalah boneka, maka para pengikutnya bisa mulai ragu dan berbalik meninggalkannya. Pada malam yang telah ditentukan, Damar dan teman-temannya memutuskan untuk mengungkapkan semuanya kepada publik. Mereka tidak hanya menyebarkan informasi itu melalui desas-desus, tetapi juga membuat sebuah pertemuan besar di pasar, tempat di mana Jaka Geni biasanya mengumpulkan anak buahnya. Mereka akan mengungkapkan semuanya di sana, di hadapan para pengikut Jaka, yang selama ini hanya mengikuti tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Damar tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, namun juga sangat diperlukan untuk membuka mata orang-orang. Ketika pertemuan itu berlangsung, suasana di pasar sangat mencekam. Para preman Jaka terlihat terkejut dan bingung melihat betapa banyak orang yang berkumpul. Mereka tidak mengira bahwa sesuatu yang sebesar ini akan terjadi. Di tengah keramaian,
Damar dan Arman muncul dengan bukti-bukti yang cukup untuk menghancurkan reputasi Jaka. Mereka mulai membicarakan hubungan gelap antara Jaka dan tokoh besar yang selama ini mengendalikan segala kegiatan jahat di kota ini. Sebagai tambahan, Damar juga menyampaikan bahwa Jaka bukanlah pemimpin yang mereka bayangkan, tetapi hanya seorang pelayan bagi kekuasaan yang lebih besar. Keberaniannya muncul bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena dia tahu bahwa dia dilindungi oleh orang-orang yang jauh lebih kuat. Orang-orang yang mendengarkan mulai terpukau. Beberapa dari mereka yang sebelumnya takut mulai merasa tergugah, dan perlahan, keraguan mulai muncul di mata mereka. Saat itu juga, Damar tahu bahwa mereka sudah membuat langkah yang tepat. Namun, meskipun mereka telah mengguncang fondasi geng Jaka, Damar sadar bahwa mereka belum menang. Perlawanan yang sesungguhnya masih akan dimulai, dan mereka harus terus bergerak dengan hati-hati. Sebab, Jaka Geni yang terpojok tentu akan menjadi lebih berbahaya. Setelah pengungkapan besar yang dilakukan Damar dan Arman di pasar, kota itu bergolak. Desas-desus tentang hubungan gelap Jaka Geni dengan tokoh besar mulai menyebar dengan cepat. Masyarakat yang sebelumnya terperangkap dalam ketakutan kini mulai membuka mata mereka. Rasa takut yang dulu menguasai mereka kini digantikan oleh perasaan kecewa dan kemarahan. Mereka merasa tertipu, dipermainkan oleh seseorang yang mereka anggap sebagai pemimpin sejati. Namun, meskipun kebenaran telah terungkap, pertempuran untuk mengalah. Setelah pertemuan itu, Damar merasa bahwa langkah pertama mereka telah berhasil, namun ia tidak merasa puas. Ia tahu bahwa meskipun sebagian besar pengikut Jaka mulai meragukan kepemimpinannya, masih ada banyak yang setia dan siap membela pemimpin mereka. Jaka Geni, yang telah kehilangan banyak kekuatan setelah pengungkapan itu, akan segera bangkit dan melakukan balasan. Ketika seseorang seperti Jaka merasa terancam, dia tidak akan tinggal diam. Damar dan teman-temannya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan balik yang. Untuk itu, Damar memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan baru. Ia sadar bahwa meskipun mereka telah berhasil menggoyahkan posisi Jaka, mereka tetap membutuhkan aliansi yang lebih kuat untuk bisa menghadapi geng Jaka secara langsung. Ia mulai mencari orang-orang yang sebelumnya terintimidasi atau takut untuk melawan Jaka. Orang-orang yang telah lama hidup dalam bayang-bayang geng tersebut, namun kini mulai berani berbicara. Di kota ini, Damar tahu bahwa ada banyak orang yang ingin perubahan. Mereka hanya membutuhkan seseorang untuk memimpin mereka. Namun, mencari sekutu bukanlah hal yang mudah. Warga kota yang selama ini terbelenggu oleh ketakutan dan kekerasan merasa ragu untuk bergabung dengan Damar. Banyak yang takut jika mereka turut serta, mereka akan menjadi sasaran berikutnya dari kekejaman geng Jaka. Meski begitu, Damar tidak pernah berhenti meyakinkan mereka bahwa hanya dengan bersatu mereka bisa mengalahkan ketidakadilan ini. Perlahan, ia mulai menemukan mereka yang bersedia bergabung dalam perjuangan ini. Seiring waktu, kelompok yang dulunya kecil mulai berkembang, memberikan harapan baru bagi kota yang hampir terperangkap dalam kekuasaan geng. Di sisi lain, Jaka Geni, yang merasa dikhianati dan terpojok, mulai merencanakan balas dendam. Kejatuhan yang dia alami membuatnya semakin keras kepala. Ia merasa tidak hanya perlu mempertahankan kekuasaannya, tetapi juga harus menghancurkan mereka yang berani melawan dan mengguncang posisi kuatnya. Di balik marahnya, ada rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. Jaka tahu bahwa dia tidak bisa melawan Damar dan aliansinya dengan cara yang biasa. Dia harus menemukan cara baru untuk menghancurkan mereka. Sementara itu, Damar memimpin kelompoknya dalam persiapan untuk serangan yang lebih besar. Mereka tidak hanya mengandalkan informasi yang telah mereka kumpulkan, tetapi juga mulai memperkuat pertahanan mereka. Damar tahu bahwa jika mereka ingin bertahan hidup dan melawan Jaka, mereka harus siap dengan segala kemungkinan. Setiap langkah yang mereka ambil harus dipikirkan dengan sangat matang, karena kegagalan bukanlah pilihan. Damar dan timnya mulai melatih diri mereka, memperkuat fisik dan strategi untuk menghadapi kemungkinan serangan mendadak. Namun, meskipun mereka semakin siap secara fisik dan mental, Damar merasa ketakutan yang sulit diungkapkan. Ketakutan akan kemungkinan terburuk, jika mereka gagal, jika mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi Jaka dan gengnya, jika mereka tidak cukup cerdik untuk menghindari jebakan yang mungkin sudah dipersiapkan. Ketakutan itu bukan hanya datang dari dirinya sendiri, tetapi juga dari mereka yang kini bergantung padanya. Damar tahu bahwa ia harus menjaga semangat kelompok tetap tinggi, bahkan jika ia sendiri merasakan kecemasan yang mendalam.
Di malam hari, sebelum serangan dimulai, Damar duduk sendirian, merenung. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Sejak pertama kali ia memutuskan untuk melawan Jaka Geni, ia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan pengorbanan. Namun, melihat apa yang telah mereka capai, Damar merasa bahwa mereka telah melangkah lebih dekat ke kemenangan. Mereka telah menggoyahkan kekuatan Jaka dari dalam, dan kini mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat bertahan, bahwa mereka lebih kuat daripada geng yang selama ini menindas mereka. Tapi bahkan dengan semua persiapan dan semangat yang ada, Damar tahu bahwa rencana mereka sangat berisiko. Mereka akan menyerang markas Jaka, tempat yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Mungkin saja ada perangkap yang sudah disiapkan. Mungkin mereka akan terjebak dalam pertempuran yang tidak dapat mereka menangkan. Namun, Damar tidak bisa mundur sekarang. Ia telah membawa begitu banyak orang ke dalam perjuangan ini, dan ia tidak bisa mengecewakan mereka. Keputusan sudah diambil, dan tidak ada jalan kembali. Keputusan itu terasa seperti langkah terakhir dari sebuah perjalanan panjang. Mereka telah mengungkapkan kebenaran, mereka telah mengguncang kota, dan kini mereka harus menghadapi kenyataan dari perjuangan mereka. Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi pada malam itu, tetapi satu hal yang jelas, mereka tidak akan menyerah. Damar menatap ke langit malam, merasakan angin yang sejuk berhembus, dan merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya untuk selamanya. Keheningan malam yang mencekam menyelimuti kota saat Damar dan kelompoknya bersiap untuk melakukan serangan terakhir mereka. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang geng Jaka Geni, malam itu menjadi titik balik yang menentukan. Semua yang mereka lakukan, setiap langkah yang mereka ambil, akan mencapai puncaknya. Damar tahu, kali ini mereka tidak hanya melawan Jaka, tetapi juga seluruh sistem yang telah menindas mereka selama ini. Setiap detik berlalu seperti beban berat yang semakin terasa di bahu mereka. Namun, ada rasa tekad yang menyala di dalam diri mereka, tekad untuk mengakhiri semua ini dan membawa perubahan. Pada malam yang penuh ketegangan ini, Damar memimpin kelompoknya menuju markas besar Jaka, sebuah gedung tua yang terletak di pinggiran kota, tersembunyi di balik bangunan-bangunan rusak dan lorong-lorong gelap. Markas tersebut adalah simbol kekuasaan Jaka, sebuah tempat di mana semua keputusan dibuat dan semua perintah diberikan. Selama ini, tempat itu menjadi pusat kendali geng yang menakutkan. Sekarang, tempat yang sama akan menjadi medan pertempuran bagi mereka yang ingin menentang kekuasaan itu. Sebelum berangkat, Damar memberi semangat kepada timnya. "Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang seluruh kota ini," katanya dengan suara tegas namun penuh harapan. "Jika kita berhasil, kita akan mengubah takdir kita. Kita akan mengakhiri ketakutan yang selama ini menguasai kita." Kata-kata itu memberikan semangat baru bagi kelompok yang hampir putus asa. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan akan berisiko besar, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan lain. Jaka Geni harus dihentikan. Perjalanan menuju markas Jaka dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap sudut dipantau, setiap langkah diperhitungkan. Mereka tidak hanya harus menghadapi Jaka dan gengnya, tetapi juga menghadapi jebakan-jebakan yang mungkin telah disiapkan oleh sang pemimpin. Ketika mereka tiba di dekat gedung, Damar merasakan detak jantungnya semakin cepat. Mereka harus memecah markas ini, mengalahkan para pengikut Jaka, dan yang lebih penting, menghadapi Jaka sendiri. Namun, rasa takut yang sempat muncul kini digantikan oleh rasa percaya diri yang besar. Mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, dan mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Di dalam gedung, suasana semakin mencekam. Jaka Geni, yang kini mengetahui bahwa serangan itu akan segera datang, bersiap untuk melawan. Dia telah mendengar tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Arman, dan juga tentang bagaimana kebenaran tentang dirinya telah tersebar ke seluruh kota. Rasa marah yang menggebu-gebu mengisi dadanya, dan ia tahu bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati. Jaka, yang selama ini bergantung pada kekuatan dan kekejaman, kini harus melawan dengan segala yang dimilikinya. Semua yang ia miliki dipertaruhkan dalam satu malam yang penuh ketegangan. Jaka memanggil anak buah terbaiknya untuk menghadapi Damar dan kelompoknya. Mereka adalah preman-preman yang tidak pernah gentar menghadapi musuh, bahkan jika musuh itu jauh lebih banyak. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan fisik, mereka tidak tahu apa yang telah dipersiapkan oleh Damar dan timnya. Mereka tidak tahu bahwa kali ini,
Mereka tidak hanya berhadapan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan taktik yang cerdas dan keberanian yang luar biasa. Sementara itu, Damar dan kelompoknya merencanakan serangan dengan sangat hati-hati. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergerak cepat, mereka akan terperangkap dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh Jaka. Mereka memutuskan untuk membagi kelompok mereka menjadi dua bagian. Satu bagian akan menyerang pintu utama markas, sementara bagian lainnya akan bergerak diam-diam melalui jalur belakang untuk mengalihkan perhatian musuh. Damar tahu bahwa mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, karena jika satu langkah salah, semuanya bisa berakhir dengan kegagalan. Serangan dimulai dengan cepat dan penuh kejutan. Mereka yang berada di pintu utama bertempur dengan sengit, sementara kelompok yang bergerak melalui jalur belakang berhasil masuk ke dalam markas dan mulai menghancurkan pertahanan dari dalam. Di luar, suara pertempuran semakin keras, menggetarkan seluruh kawasan sekitar. Namun, Damar tahu bahwa ini baru permulaan. Setelah mereka berhasil mengacaukan pertahanan awal, mereka harus menghadapi para pengikut Jaka yang lebih kuat. Saat itulah, Damar memimpin timnya dengan penuh keberanian, memastikan bahwa setiap gerakan dilakukan dengan taktik yang sempurna. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung beberapa jam, Damar dan timnya akhirnya mencapai ruangan utama markas, tempat Jaka Geni berada. Suasana di dalam ruangan itu penuh ketegangan, seolah setiap detik yang berlalu bisa menjadi detik terakhir. Damar berdiri di depan pintu, menatap ke dalam ruangan yang gelap. Di dalam, Jaka Geni duduk dengan tatapan tajam, siap untuk menghadapi siapapun yang datang menantangnya. "Jaka!" teriak Damar dengan suara lantang, memecah keheningan. "Kali ini, permainanmu berakhir." Dengan kata-kata itu, pertempuran terakhir dimulai. Jaka, yang penuh amarah dan kebencian, melawan dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Namun, kali ini, Damar tidak hanya bertarung untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kota yang telah lama menderita. Setiap pukulan yang ia terima, setiap rintihan yang ia dengar, mengingatkan Damar bahwa kemenangan ini sangat penting. Begitu banyak orang yang telah kehilangan segalanya akibat Jaka, dan mereka tidak akan membiarkan ketidakadilan itu berlanjut lebih lama lagi. Saat Damar akhirnya berhasil mengalahkan Jaka Geni, kesunyian menyelimuti ruangan. Jaka terjatuh ke lantai, tak berdaya, dan ketakutan yang selama ini menguasai kota perlahan menghilang. Meskipun kemenangan itu terasa manis, Damar tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Kota ini harus dibangun kembali, dan semua yang telah terjadi harus menjadi pelajaran bagi mereka semua. Tetapi satu hal yang pasti, kebebasan yang selama ini mereka idam-idamkan akhirnya bisa terwujud. Dengan jatuhnya Jaka Geni, keheningan yang sebelumnya menyelimuti kota kini perlahan mulai berubah menjadi kebebasan. Warga kota yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya bisa menghirup udara lega. Namun, meskipun pertempuran telah berakhir, kemenangan yang mereka raih tidak datang tanpa pengorbanan. Banyak nyawa yang hilang dalam perjalanan panjang ini, dan luka-luka yang ditinggalkan akan sulit untuk sembuh. Damar berdiri di tengah-tengah kota yang kini bebas, namun hatinya dipenuhi dengan rasa campur aduk, antara kebanggaan atas kemenangan mereka dan kesedihan karena mereka telah kehilangan banyak teman dalam perjuangan ini. Damar menyadari bahwa meskipun Jaka Geni sudah kalah, bekas luka yang ditinggalkan oleh gengnya akan terus menghantui kota ini. Banyak orang yang telah lama hidup dalam ketakutan dan penderitaan akan membutuhkan waktu untuk pulih. Meskipun mereka bebas dari geng tersebut, luka emosional dan mental yang ditinggalkan oleh pemimpin yang tiran itu masih membekas di hati banyak orang. Damar merasa bahwa tugas mereka belum selesai, bahwa mereka harus memastikan bahwa kebebasan yang mereka raih benar-benar berarti bagi seluruh kota. Damar memutuskan untuk memimpin upaya pemulihan kota. Ia tahu bahwa dengan kekuatannya, ia tidak hanya bisa melawan Jaka dan gengnya, tetapi juga mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat yang telah lama terpinggirkan. Banyak orang yang sudah kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan pada sistem yang ada. Mereka merasa bahwa mereka tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Tetapi sekarang, dengan Jaka yang telah jatuh, Damar merasa bahwa inilah saatnya untuk membangun kembali kepercayaan itu. Ia mulai merencanakan bagaimana cara menyatukan masyarakat dan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Namun, pemulihan ini bukanlah tugas yang mudah. Banyak kelompok yang sebelumnya bekerja sama dengan geng Jaka masih bersembunyi di bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali.
Damar dan timnya harus bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka bisa mengalahkan sisa-sisa pengaruh Jaka yang masih ada. Meskipun mereka telah mengalahkan pemimpin geng, musuh mereka tidak hanya berupa orang-orang yang berkuasa, tetapi juga sistem yang sudah rusak dan penuh dengan ketidakadilan. Pemerintah kota yang baru juga mulai berusaha untuk membenahi keadaan. Mereka membuka jalur komunikasi dengan warga dan mulai memberikan dukungan untuk pembangunan kembali kota. Namun, meskipun ada niat baik dari pihak berwenang, banyak orang yang masih merasa ragu dan khawatir. Mereka khawatir bahwa kekuasaan akan kembali jatuh ke tangan orang-orang yang tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Damar tahu bahwa untuk meyakinkan mereka, ia harus menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sementara itu, Arman, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Damar, merasakan beban yang berat di pundaknya. Dia merasa bersalah karena telah terlibat dalam kekacauan yang begitu besar. Meskipun ia tahu bahwa Jaka pantas mendapatkan apa yang ia terima, Arman merasa bahwa banyak orang yang tak bersalah juga harus menderita akibat keputusan-keputusan yang dibuatnya di masa lalu. Ia sering berdiam diri di rumahnya, merenung dan mencoba mencari cara untuk menebus kesalahannya. Damar mendekatinya dan berkata, "Kita semua punya masa lalu yang kelam, Arman. Tapi yang terpenting sekarang adalah apa yang kita lakukan ke depan. Kita punya kesempatan untuk memperbaikinya." Meski Damar berusaha menghibur Arman, ia juga merasakan beban yang sama. Rasa bersalah itu ada pada setiap orang yang terlibat dalam pertempuran ini. Mereka semua tahu bahwa meskipun Jaka telah dihentikan, kerusakan yang ditinggalkan masih terasa di setiap sudut kota. Namun, Damar juga tahu bahwa jika mereka ingin maju, mereka harus menghadapinya bersama. Kebebasan yang mereka raih bukanlah hadiah yang bisa mereka nikmati begitu saja. Mereka harus berjuang untuk mempertahankannya. Damar memulai dengan merancang rencana untuk memperbaiki infrastruktur kota. Jalan-jalan yang rusak harus diperbaiki, gedung-gedung yang hancur harus dibangun kembali, dan banyak warga yang kehilangan pekerjaan harus diberi kesempatan untuk bekerja dan membangun kehidupan baru. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah membangun kembali sistem yang adil dan transparan, sehingga ke depan tidak ada lagi kekuasaan yang bisa menindas rakyat. Damar merasa bahwa inilah tugas utamanya, untuk memastikan bahwa kebebasan yang mereka raih benar-benar berarti bagi setiap orang. Namun, meskipun rencana-rencana besar telah disusun, Damar tidak bisa melupakan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Banyak orang yang telah memberikan nyawa mereka untuk perjuangan ini, dan Damar merasa bahwa mereka tidak boleh dilupakan. Ia memutuskan untuk mengadakan sebuah peringatan untuk mengenang mereka yang telah gugur dalam pertempuran. Peringatan itu bukan hanya untuk mengenang jasa-jasa mereka, tetapi juga untuk mengingatkan diri mereka semua bahwa kebebasan tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Saat peringatan itu berlangsung, Damar berdiri di depan banyak orang, mengenang semua yang telah mereka lewati. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan bahwa tantangan masih akan datang. Tetapi pada saat itu, Damar merasa bahwa mereka telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengalahkan Jaka Geni. Mereka telah membuktikan bahwa jika orang-orang bersatu, mereka bisa mengubah nasib mereka. Dan meskipun jalan mereka penuh dengan kesulitan, Damar yakin bahwa selama mereka tidak menyerah, mereka akan terus bergerak maju. Setelah peringatan yang menyentuh hati, kota yang baru saja meraih kebebasannya mulai memasuki babak baru dalam hidupnya. Damar, meskipun merasa lega atas kemenangan mereka, tahu bahwa tantangan yang lebih besar kini menanti mereka. Masyarakat yang baru saja merasakan kebebasan harus belajar untuk hidup dengan cara yang baru. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai mereka, tetapi ada tanggung jawab besar yang kini harus mereka hadapi. Mereka harus membangun kembali kota mereka, memperbaiki segala kerusakan yang telah terjadi, dan memastikan bahwa kebebasan yang mereka raih tidak akan pernah hilang lagi. Damar memimpin dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan besar, karena ia tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan menentukan masa depan kota ini. Ia memulai dengan membentuk Dewan Kota yang terdiri dari orang-orang yang memiliki visi untuk masa depan yang lebih baik, orang-orang yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses ini, Damar juga melibatkan warga kota dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Ia ingin mereka merasa bahwa mereka memiliki suara, bahwa kebebasan yang telah mereka peroleh adalah milik mereka semua, dan bukan hanya milik segelintir orang yang berkuasa. Pekerjaan untuk membangun kota kembali sangat berat.
Banyak bangunan yang hancur, jalan-jalan yang rusak, dan infrastruktur yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Namun, yang lebih sulit dari itu adalah membangun kembali kepercayaan antar sesama warga. Selama bertahun-tahun, kota ini terpecah-pecah oleh kekerasan, ketidakpercayaan, dan kebohongan. Warga yang dulu saling membantu kini merasa asing satu sama lain. Tetapi Damar yakin bahwa mereka bisa mengatasi perbedaan ini, bahwa dengan waktu dan usaha, mereka bisa menyatukan kembali semua orang untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, Damar mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga. Ia berdiri di depan mereka, berbicara dengan jujur tentang tantangan yang mereka hadapi dan tentang bagaimana mereka bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kita semua memiliki luka, kita semua memiliki kenangan pahit, kata Damar dalam salah satu pertemuan. Tetapi jika kita terus terpecah, kita tidak akan bisa maju. Kebebasan yang kita raih harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan memperbaiki kota ini. Kata-kata ini membuka hati banyak orang yang merasa putus asa, dan mereka mulai bekerja sama dengan lebih tulus. Namun, meskipun proses pemulihan berjalan, ada banyak tantangan yang tak terduga. Beberapa kelompok yang sebelumnya bersekutu dengan Jaka Geni masih bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk kembali bangkit. Mereka merasa bahwa kekuasaan yang mereka miliki dahulu bisa dipulihkan. Damar tahu bahwa selama kelompok-kelompok ini masih ada, mereka bisa menjadi ancaman besar bagi kota yang baru saja dipulihkan. Ia memutuskan untuk memperkuat sistem keamanan kota, memperluas jaringan intelijen, dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang setia untuk menjaga agar tidak ada yang merusak kedamaian yang telah tercipta. Di sisi lain, Arman yang telah banyak berubah, merasa semakin dekat dengan Damar. Ia merasa bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kebebasan kota, tetapi juga untuk penebusan dirinya sendiri. Meskipun ia merasa banyak kesalahan yang telah ia buat di masa lalu, Arman tahu bahwa ia kini bisa menjadi bagian dari solusi, bukan lagi bagian dari masalah. Ia bekerja keras untuk membantu Damar dalam setiap langkah, memberi kontribusi dalam merancang kebijakan yang akan membawa kota menuju masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, mereka berusaha untuk memastikan bahwa perubahan ini akan bertahan lama. Sebagai pemimpin, Damar juga menghadapi tekanan yang besar. Rakyat berharap banyak padanya, dan seringkali ia merasa kesepian dalam menghadapi keputusan-keputusan besar. Namun, ia tahu bahwa kebebasan yang mereka perjuangkan tidak akan berarti apa-apa jika mereka tidak bisa menjaga kestabilan dan kedamaian. Setiap keputusan yang diambil harus penuh pertimbangan, karena setiap pilihan akan berdampak pada masa depan kota ini. Damar tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, dan ia bertekad untuk melindungi kota ini dengan segala kemampuannya. Suatu malam, setelah seharian penuh bekerja dan merencanakan langkah-langkah besar untuk kota, Damar duduk sendirian di sebuah taman kota yang sepi. Ia menatap langit yang gelap, merenungkan segala yang telah terjadi. Ia berpikir tentang pengorbanan yang telah dilakukan, tentang teman-temannya yang telah gugur dalam pertempuran, dan tentang banyak orang yang telah memberikan segalanya untuk kebebasan ini. Ini belum berakhir, pikirnya. Kita baru saja memulai perjalanan ini. Masa depan kita, masa depan kota ini, akan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Saat Damar merenung, Arman mendekat dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi, tentang bagaimana mereka akan membangun masa depan yang lebih baik. Arman berkata, "Kita telah melalui begitu banyak, Damar. Tetapi kita juga telah belajar banyak. Saya yakin, kita bisa melanjutkan perjuangan ini bersama-sama." Damar tersenyum, menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Bersama-sama, mereka akan memastikan bahwa kebebasan yang telah diperoleh tidak akan sia-sia. Dengan tekad yang lebih kuat dan harapan yang baru, Damar dan Arman melanjutkan perjuangan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka telah melewati banyak hal yang mustahil. Kota yang dulunya hancur dan penuh ketakutan kini mulai bangkit, membangun kembali kepercayaan dan kebersamaan. Meskipun banyak tantangan yang masih harus dihadapi, mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapinya. Masa depan yang lebih baik kini di depan mata, dan mereka siap untuk menyongsongnya dengan segala daya upaya yang mereka miliki. Kebebasan yang mereka raih, meskipun dibayar dengan mahal, kini menjadi milik semua orang. Dengan persatuan dan kerja keras, kota ini akan bangkit kembali, lebih kuat, lebih adil, dan lebih sejahtera.
Dan meskipun perjuangan masih panjang, Damar tahu bahwa mereka telah memulai langkah pertama menuju masa depan yang penuh harapan.